Apa yang membuat Mas Dika yakin kalau teman-teman yang diabetes nih bisa juga punya perut yang langsing nih, nggak buncit lagi? Oke, saya berani mengatakan ini bisa karena saya sendiri juga pernah ngalamin gitu. Saya pernah ngalamin diabetes, perut saya buncit dan kemudian diabetesnya membaik, perutnya juga lebih mengempes. Oh, pernah kena diabetes juga? Iya, saya kena diabetes usia sekitar 27 tahun waktu itu. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Siska Tecika. Video kali ini kita mau membahas tentang 5 tips gimana caranya mengecilkan perut buncit buat yang diabetes. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, seorang YouTuber, juga seorang mentor diet yang sudah berhasil mengecilkan perut buncit ribuan banyak orang, yaitu Mas Dika Mahrendra. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Dika, saya tertarik nih dengan salah satu videonya Mas Dika yang membahas tentang tips gimana caranya mengecilkan perut buncit. Masalahnya, tips itu kan untuk orang umum ya, sementara viewer kami itu kebanyakan teman-teman yang diabetes. Bisa nggak nih yang diabetes juga kita kecilkan perut buncitnya? Kalau menurut saya bisa ya, bisa banget malah. Anda yakin? Yakin banget. Apa yang membuat Mas Dika yakin kalau teman-teman yang diabetes nih bisa juga punya perut yang langsing nih, nggak buncit lagi? Oke, saya berani mengatakan ini bisa gitu ya, karena mungkin dua hal ya. Pertama, menurut saya proses terjadinya obesitas dengan diabetes itu satu jalur gitu, hampir sama. Kemudian yang kedua, karena saya sendiri juga pernah ngalamin gitu. Saya pernah ngalamin diabetes, perut saya buncit dan kemudian diabetesnya membaik, perutnya juga lebih mengempes meskipun belum sekitar juga gitu. Oh, pernah kena diabetes juga? Iya, saya kena diabetes usia sekitar 27 tahun waktu itu. Oh, terus gimana sekarang kondisi diabetesnya? Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini saya nggak pernah minum obat penurun gula lagi, dan gulanya selalu di bawah 90 sih gitu. Udah nggak pernah minum obat lagi? Iya. Coba tolong ceritain kenapa kok Mas Dika bisa kena diabetes padahal masih muda ya? Oke, jadi waktu itu saya kan masuk kuliah ya, dari Lampung masuk ke Jogja, dan kemudian karena saya laki-laki dan anak bungsu, waktu itu saya pernah bilang, saya masuk kuliah itu cuma minta uang untuk masuknya aja. Setelah itu saya mau cari biaya sendiri gitu. Nah, karena kuliah biaya sendiri, jadilah saya ngirit banget gitu ya makannya. Saya ingat banget sehari waktu itu, saya makan biasanya tuh jam 9 malam. Sampai besok jam 9 malam lagi gitu ya. Sehari cuma 1 kali. Dan singkat cerita, begitu saya lulus, udah kerja, udah berpenghasilan gitu ya, makannya akhirnya dendam ya. Yang biasanya sehari makan sekali, begitu punya uang, saya kalau makan itu donat, boleh sebut nama nggak ya, yang cuma 3 angka gitu ya. Sekali duduk di situ, saya biasanya pesen minumannya yang manis itu, udah free donatnya 2 gitu ya. Terus saya makan pesen 4 gitu ya. Jadi sekali makan donat itu langsung 6 gitu ya. Waduh. Iya, terus makannya pokoknya saya makannya ngawur lah gitu ya, makannya kayak orang balas dendam, dan kemudian berat badan saya makin hari makin bertambah gitu. Dan kemudian diajak orang ya kalau lagi gendut gitu ya, macem-macem lah, dan kemudian diem-diem ya saya nyoba untuk diet gitu, tapi kemudian nggak berhasil. Nah, karena nggak berhasil, akhirnya putus asa, saya bilang nggak apa-apa lah gendut, yang penting mah sukses gitu ya, punya banyak duit dan lain sebagainya. Sampai kemudian pagi-pagi waktu itu saya turun dari ranjang mau ngambil wudhu, sholat subuh, kaki kiri saya itu mati, nggak bisa digerakin, saya jatuh di lantai gitu. Oh ya? Iya, pagi-pagi di Jogja, nggak punya saudara di sana waktu itu ya. Nah, akhirnya saya ke dokter dan dikasih tahu di situ waktu itu gula darahnya 200 berapa gitu ya, gula darahnya tinggi, terus kemudian kolesterolnya juga tinggi. Terus ada masalah penyumbatan di kaki kiri saya yang bikin saya jatuh. Ya, jadi saya usia 27 tahun waktu itu divonis diabetes, dan kemudian dokternya bilang, "Mas, Anda ini masih muda gitu. Pilihannya mau mati muda atau mau berubah. Kalau diterus-terusin kayaknya mati muda gitu." Jadi waktu itu saya ketakutan banget, dan dari situ kemudian saya belajar memperbaiki pola hidup saya sampai kemudian
ya alhamdulillah bisa sembuh sampai sekarang gitu. Oh, I see. Alhamdulillah. Jadi gitu ceritanya ya. Iya betul. Sekarang kita balik lagi nih. Kata Mas Dika, itu proses terjadinya gemuk atau obesitas buat orang diabetes atau enggak itu sebetulnya sama. Coba Mas Dika bisa jelaskan nggak? Oke. Jadi sebenarnya obesitas dan diabetes itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul ya. Nah, dia itu terjadi karena istilahnya konsekuensi dari sesuatu yang terjadi selama bertahun-tahun. Nah, yang saya pahami, kondisi diabetes dan obesitas itu efek dari yang namanya insulin resisten. Ya, insulin itu hormon yang di dalam tubuh kita fungsinya itu dia mengantar kelebihan gula dari dalam darah untuk dibakar di sel, atau kita sebut kayak Gojek gitulah ya. Jadi ketika tubuh kita gulanya itu tinggi, maka insulin ini akan diproduksi untuk bawa kelebihan gula untuk dibakar di sel, karena kalau enggak gulanya akan tinggi gitu. Nah, karena gula kita selalu tinggi, karena makan terus lah salah satunya, akhirnya gula kita selalu tinggi dan hormon insulin itu akan semakin banyak di tubuh kita. Nah, kemudian akhirnya insulin ini selalu datang ke sel terus bawa gula, bentar-bentar bawa gula untuk dibakar. Dan kemudian lama-lama sel ini kan capek juga mau ngebakar gula terus. Sementara sel kan punya keterbatasan juga untuk bakar gula. Nah, karena insulin ini selalu datang ke dalam sel, lama-lama sel itu menolak kedatangan insulin. Atau ini disebut insulin resisten gitu ya. Nah, ketika sel udah nolak keberadaan insulin, maka konsekuensinya apa? Gula ini yang tinggi di dalam darah ini nggak bisa dibakar oleh sel. Akhirnya gula berkeliaran di dalam darah kita kan gitu. Nah, ketika gulanya itu tinggi, akhirnya tubuh berusaha mengubah gula ini menjadi lemak. Ya, ketika makin banyak gula yang diubah jadi lemak, maka kita akan semakin gendut. Ya. Oh, jadi karena kelebihan gula itu, banyak gula itu. Betul. Akhirnya dirubah jadi lemak. Betul. Harus dirubah jadi lemak. Iya, makin banyak gula yang diubah jadi lemak, maka semakin banyak juga yang akan menyebabkan orang jadi gendut. Oh, gitu prosesnya. Nah, cuma masalahnya kemampuan setiap orang untuk mengubah gula jadi lemak ini kan terbatas ya. Jadi ada yang orang bisa mengubah gula jadi lemak dalam jumlah besar banget. Makanya kita pernah lihat ada orang yang sampai 200 kilo gitu ya. Iya. Tapi nggak semua orang punya kemampuan untuk itu tubuhnya. Nah, ketika tubuh udah nggak sanggup lagi ngubah gula jadi lemak, konsekuensinya apa? Gulanya tinggi. Itu yang disebut sebagai diabetes. Nah, jadi jalurnya sama kan tadi, dimulai dari gula yang tinggi, terus dimulai dari insulin yang tinggi, dan kemudian berakhir dengan sel itu menolak keberadaan insulin sehingga gulanya nggak bisa dibakar gitu. Konsekuensinya diubah jadi lemak, dan kalau udah nggak sanggup ya diabetes gitu. Oh ya, berarti sama ya, itu permasalahan tubuh kita dalam menghandle gula dalam tubuh kita ya. Benar. Baik. Jadi prinsipnya selama tubuh kita masih bisa menggendut gitu ya, maka tubuh kita itu sedang berjuang agar kita tetap sehat. Tapi kalau tubuh udah nggak sanggup menggendut lagi, ya wassalam, kita akan masuk dalam penyakit. Iya. Oke, justru gendut itu adalah salah satu sinyal bahwa tubuh kita sedang berjuang untuk tetap sehat. Untuk tetap sehat. Iya, jadi beruntunglah teman-teman yang masih bisa gendut. Tapi sampai kapan gitu kan? Iya, makanya. Oleh karena itu, coba ini Mas Dika bisa bahas nggak sekarang nih, gimana nih tips-tipsnya? Sama nggak tips-tipsnya buat orang umum sama buat teman-teman yang diabetes? Oke, sebelum kita ngomongin tipsnya ya, kalau saya kan tipsnya ada 5 nih ya. Prinsip dasarnya untuk nurunin berat badan, ngecilin perut buncit, untuk orang yang umum ataupun diabetes, prinsipnya adalah satu, kita harus memperbaiki kondisi insulin resistennya tadi. Kondisi ya kan? resistansi insulin. Betul. Oke. Kedua, kita harus mengontrol lonjakan gula darah, ya, karena ketika gula darahnya itu melonjak, maka akan mempengaruhi kondisi insulin resisten. Nah, gula ini baik gula dari luar ataupun gula dari dalam, ya. Ini harus kita perhatikan. Dan yang ketiga, berarti kita juga harus beraktivitas, karena body fat atau lemak badan di perut itu kan sumber energi ya. Sumber energi yang baru akan dipakai atau dikurangi kalau tubuh kita meminta. Jadi kalau kita diam, berarti tubuh kan memintanya nggak banyak. Iya. Tapi kalau kita aktif bergerak nanti, tubuh meminta lebih banyak sehingga lemak yang diambil akan lebih besar. Prinsipnya 3 itu dulu. Nah, setelah paham prinsipnya, baru kita ngomongin sekarang tips-tipsnya nih gitu. Iya. Coba nih Mbak Dika dibahas 5 tipsnya nih. Pasti teman-teman juga udah nggak sabar nih. Oke, tips yang pertama adalah melakukan puasa intermittent fasting. Wah, apa itu?
Nah, puasa intermittent fasting itu kalau di bahasa Indonesia kan berarti puasa berkala. Lebih aneh lagi ya. Prinsipnya sih gini. Puasa intermittent fasting itu dari jam 8 malam sampai jam 12 kita nggak makan. Jadi terakhir makan jam 8 malam, nanti makan lagi jam 12 siang. Gitu. Jam 12 siang? Iya. Tapi terus kita masih boleh minum atau apa nggak? Asiknya puasa intermittent fasting itu beda dari puasa religius ya, karena selama puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 kita masih boleh mengkonsumsi sesuatu yang tidak mengandung kalori dalam bentuk gula. Jadi maksudnya Seperti apa tuh contohnya tuh ya? misalnya air mineral ya, air mineral Air putih ya, air betul. mineral. Air mineral itu tidak mengandung kalori sama sekali. Oke. Terus kemudian kopi Kopi boleh. boleh, kopi tidak mengandung kalori. Teh juga boleh. Teh juga boleh? Boleh. Oke, teh Nah, boleh. masalahnya kalau yang tidak mengandung kalori sama sekali, biasanya kita akan lemes. Ya kan? Karena minum air putih aja deh. Dari jam 8 malam sampai jam 12 pasti gemeter. Iya, pasti banyak yang lemes tuh. Nah, gemeteran. karena itu kalau di aliran intermittent fasting ala saya gitu ya, itu diperbolehkan yang mengandung kalori selama kalorinya bukan berupa glukosa dan karbohidrat. Jadi kalori dalam bentuk lemak masih diperbolehkan. Oh, seperti apa tuh contohnya? Contohnya misalnya dalam bentuk MCT ya. MCT itu medium chain triglyceride Apa itu? atau lemak rantai medium. Lemak rantai medium. Nah, disebut medium itu berarti kan rantai karbonnya. Jadi gini, lemak itu ada lemak rantai pendek, rantai sedang, dan rantai panjang. Oke. Nah, panjang pendeknya itu dipengaruhi oleh karbonnya. Jadi kalau lemak yang rantai panjang itu karbonnya antara 14 sampai 32 ke sana. Contohnya C14, C16 gitu ya. Waduh. Contohnya adalah misalnya contohnya adalah minyak goreng. Minyak goreng. Ya, minyak sayur gitu ya. Itu lemak rantai panjang. Contoh lagi olive oil atau minyak zaitun. Itu lemak rantai panjang. Oh, lemak rantai panjang ya? Iya, betul. Zaitun. Terus minyak avokat, biji avokat. Itu lemak rantai panjang. Rantai panjang juga. Iya. Nah, yang rantai medium itu contohnya adalah yang rantai karbonnya 6 sampai 12. Contohnya adalah virgin coconut oil, VCO. VCO, Iya. minyak kelapa ya? Iya, minyak kelapa. murni. Betul. Oh, Tapi itu nggak pure lemak rantai medium karena sekitar 60% itu VCO lemak rantai panjang. I see. Jadi yang 40% itu lemak rantai medium, yang 60% lemak rantai panjang. Jadi bagusnya adalah MCT oil. MCT oil. Nah, MCT oil itu nggak ada rasanya dan kemudian resikonya dia lebih mahal sih dibanding dengan VCO gitu. Tapi dia pure lemak rantai medium karena cuma ada C8, C10 dan C12 gitu. Lalu kalau bisa kasih contoh nih, MCT-nya nih seperti apa nih? Oke, MCT itu kalau di pasaran banyak ya MCT oil gitu. Mereknya macam-macam juga gitu. Ada yang produksi lokal, ada yang dari luar negeri. MCT oil maksudnya dalam bentuk minyak. Bentuknya minyak gitu. Nah, permasalahannya banyak banget orang yang kemudian enek ya, muntah, mual kalau minum dalam bentuk minyak. Oh, Meskipun MCT oil itu nggak ada rasanya dibanding dengan VCO. Nah, karena itu kemudian sekarang mulai ada MCT dalam bentuk powder atau serbuk gitu. Oh, I see. Dalam bentuk powder ini tapi rasanya bikin enak juga nggak nih? Atau bikin Kalau mual? yang powder ini nggak enak ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini kita bikin kopi dengan pakai MCT powder. Ini di jendela puasa boleh? Di jendela puasa boleh. Karena apa? Karena kopi tidak mengandung kalori, karena air tidak mengandung kalori, terus kemudian dia menggunakan ini fat activator, dia mengandung kalori tapi kalori dalam bentuk lemak rantai medium. Oh, aman ya. Aman untuk waktu puasa intermittent fasting. Oh. Biar nggak lemes, biar nggak loyo. Karena apa? Karena gini, waktu puasa tubuh kita kan nggak dapat pasokan energi dari luar nih. Nah, sementara tubuh untuk ngambil lemak badan itu kan belum bisa. Karena untuk ngurai lemak badan jadi energi kan butuh waktu dan butuh proses yang rumit gitu. Karena itu kita kasih katalisator lemak rantai medium yang lebih mudah dicerna gitu. Seperti ini misalnya MCT oil powder yang kalau saya mereknya fat activator ya. Oke, ini bisa didapatkan di mana nih Mas? Di Tokopedia banyak, tinggal ketik fat activator, insya Allah keluar. Oh iya, Gitu. ini teman-teman contoh dari MCT powdernya ya. Bisa campur dengan kopi dan bisa dikonsumsi selama di jendela puasa. Boleh dicoba dulu. Nah, jadi kayak kopi pakai creamer. Enak
enak ya, Iya. Dani. Oke, selanjutnya Mas, lanjut. Oke, sekarang tips yang kedua ya. Yang pertama itu bicara tentang kapan kamu makannya. Yang kedua bicara tentang apa yang dimakan. Nah, yang dimakan adalah makanan yang rendah karbohidrat gitu. Rendah karbohidrat seperti apa tuh? Sebelum seperti apa, saya jelaskan mengapa dulu ya. Mengapa harus rendah karbohidrat gitu. Nah gini, waktu kita puasa, tubuh nggak dapat makanan apapun dari luar. Nah pada saat itu gula darah kita akan turun tuh. Gula darah kita akan turun dan kemudian hormon insulinnya juga turun ya. Nah pada saat itu akan terjadi perbaikan di level sel sehingga insulin resistennya akan membaik. Nah manfaat sebesar itu pada saat puasa itu seringkali hancur pada saat kita masuk di waktu makan. Seperti puasa Ramadan itu ya udah bagus-bagus tuh sehari nggak makan bla bla bla. Begitu terdengar adzan maghrib makannya kayak orang balas dendam. Iya ya. Nah berarti itu kayak kita udah berjuang mati-matian waktu puasa, kondisi membaik, begitu makan kita hancurin lagi gitu. Nah pada saat intermittent fasting gula kita udah turun, insulin kita udah turun, langsung insulin resistennya sudah mulai membaik. Pada saat makan berarti gimana caranya agar makanan itu tetap menjaga kondisi positif yang kita dapatkan waktu puasa. Nah karena itu pola makan yang tidak melonjakkan kadar gula dalam darah. Ini kalau kita ngomongin makanan kan berarti ada 3 makronutrisi ya. Pertama adalah protein, kedua karbohidrat, yang ketiga adalah lemak. Mana dari ketiga hal ini yang paling sedikit naikin gula darah? Protein 56% itu naikin gula darah. Jadi kalau cuma makan daging doang yang protein gitu, gula darahnya akan naik. Terus kemudian kalau karbohidrat itu 100% akan diubah jadi gula darah. Lalu lemak itu dia cuma 10% yang naikin kadar gula dalam darah. Oh ya? Nah pertanyaannya, dari ketiga makronutrisi tadi, mana yang paling sedikit naikin gula darah? Lemak. Yes, berarti kalau pengen gula darahnya tetap stabil, nggak melonjak tinggi, mana kira-kira yang perlu dimakan dalam jumlah sedikit, dan mana yang dikonsumsi dalam jumlah sedang, dan mana yang dikonsumsi dalam jumlah besar? Aku tahu. Karbohidrat jumlahnya sedikit konsumsinya. Kemudian dalam jumlah sedang protein dong. Protein. Dan yang bisa banyak nih lemak. Yes. Nah, mengapa kemudian saya menganjurkan tips yang kedua itu konsumsi makanan rendah karbohidrat? Karena karbohidrat yang paling naikin gula. Karena itu karbohidratnya sedikit aja, kemudian proteinnya medium, dan lemaknya yang dalam jumlah besar. Oh, I see. Jadi dipangkas nih ya jumlah maupun jenisnya karbohidratnya lebih selektif lagi. Kita konsumsi makanan yang rendah karbohidrat. Tadi apa contohnya? Protein dan lemak. Oh, oke. Gitu. Saya kasih contoh nih, misalnya makanan yang rendah karbohidrat contohnya apa gitu ya. Sayur-sayuran itu karbohidratnya rendah ya. Sayur-sayuran. Semua sayur nih. Sayur dalam bentuk daun, batang, dan bunga. Daun, batang, bunga. Hindari yang umbi dan buah. Oh, hindari yang umbi dan buah. Jadi semua sayur yang dalam bentuk daun, batang, dan bunga diperbolehkan. Karena apa? Karena dia kandungan karbohidratnya rendah. Oke, gitu. I see. Jadi contoh daun bayam, daun kangkung, kemudian daun apa lagi tuh? Daun singkong, bokcoy. Itu masih diperbolehkan gitu. I see. Terus yang nggak boleh tuh umbi-umbian tuh macam umbi-umbian kayak misalnya kentang, wortel. Nah, itu karbohidratnya tinggi gitu. I see. Oke. Termasuk nasi ya. Nasi juga? Iya, nasi itu karbohidratnya tinggi sekali. Terlepas dia mau nasi merah, nasi putih, nasi pink dan lain sebagainya. Oh, gitu. Mengapa? Karena waktu beras merah, beras putih, beras pink itu masuk ke dalam tubuh kita kan nggak bisa bedain. Tubuh kita ngerti, oh ini beras merah nih berarti harus diperlakukan khusus, itu nggak bisa. Oh gitu ya, sama aja ya? Iya, begitu kita kunyah kan dia hancur nih. Dia hancur masuk ke lambung kita, ya udah. Yang dikenali, oh ini karbohidrat. Karbohidrat berarti dia akan diubah jadi gula. Oh ini protein, oh ini lemak, begitu. Jadi warna beras itu nggak mempengaruhi apapun. Kecuali mungkin beras merah kandungan seratnya lebih tinggi misalnya gitu. Jadi pada prinsipnya beras merah, beras putih hasil akhirnya akan meningkatkan gula darah. Tetap ya naikin gula ya. Oke. Bukan berarti nggak boleh makan beras loh ya. Silakan makan beras bagi teman-teman yang masih sehat, yang masih normal gitu kan ya. Tapi ini kan untuk teman-teman yang udah gendut, apalagi udah diabetes. Kalau pengen sembuh dengan cara yang sama atau melakukan hal yang sama dengan orang yang masih normal, berarti kan ya mengharap sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama itu kan nggak masuk akal gitu. Nggak bisa dong ya. Betul. Jadi boleh konsumsi nasi tapi kalau masih sehat. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga dong nih. Lanjut nih Mas Dika. Oke, tips yang ketiga itu berarti melakukan
aktivitas atau berolahraga lah. Nggak tepat juga sih ya. Yang penting aktif bergerak. Aktif bergerak itu nggak harus nge-gym, nggak harus renang dan lain sebagainya. Contohnya adalah mau jalan kaki. Artinya nggak kebanyakan duduk, nggak males-malesan gitu ya. Oh begitu. Jadi kita harus ngitung nih, sehari aku udah jalan kaki berapa kali sih? Jarang loh orang yang tahu gitu. Kalau saya misalnya pakai jam nih, hari ini saya sudah jalan 4.500 langkah gitu. Dengan smartwatch kita bisa mengukur. Iya. Ya kita riwa-riwi dari depan ke dapur, terus misalnya keliling kompleks itu terukur gitu. Bahkan bisa dihitung langkahnya berapa banyak, kemudian kalori yang dibakar itu berapa dan lain sebagainya. Artinya harus aktif bergerak kita tuh. Aktif bergerak. Itu kenapa kita harus aktif bergerak? Kayak yang saya sampaikan di awal tadi, tubuh kita itu kan nyimpen lemak dalam jumlah besar nih, yang perutnya buncit ya. Nah, lemak di dalam perut itu kan sebenarnya sumber energi, ya. Dia itu disimpan di situ untuk dipakai sewaktu-waktu kalau membutuhkan. Ya, berarti pada saat kita puasa intermittent fasting, kita kan nggak kemasukan sumber energi nih. Berarti tubuh butuh energinya dari mana? Dari lemak dong, gitu. Nah, kalau misalnya kita punya tabungan lemak, gampangnya 90.000 kalori gitu ya. Tapi aktivitas kita cuma duduk, artinya tubuh cuma membutuhkan 100 kalori gitu. Berarti 90.000 dikurangi 100 kalori masih berapa? Banyak banget. Tapi kalau kita aktif bergerak, berarti tubuh membutuhkan kalori lebih banyak dibanding kalau kita cuma duduk. Iya, betul juga ya teman-teman. Kalau sehari kita bisa membutuhkan 2.000 kalori, tinggal dibagi aja 90.000 kalori dikurangi 2.000 kalori. Oh, berarti sekitar 1 bulan ke depan saya udah turun segini banyak nih. Perut saya udah kempes nih gitu. I see. Terus gimana tuh kalau yang kerja di kantoran gitu ya? Disarankan juga harus banyak bergerak dong ya, ya, di kantor bisa sih ya. Caranya misalnya waktu masuk orang pada naik lift, kita naik tangga itu misalnya. Iya, juga. Atau di set, misalnya kalau di jam saya nih, saya set setiap 1 jam. Kalau saya cuma diem, jam tangan saya akan bergetar. Nah, pada saat bergetar, saya akan manfaatkan untuk apa? Untuk jalan, ngambil air minum di galon. I see, betul juga tuh bisa. Jadi pulang pergi taruhlah misalnya 20 langkah kan lumayan juga tuh. Kalau setiap jam itu bunyi, kalau kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore berapa jam tuh? Sekitar 8 jam. Berarti akan 8 jam 8 kali saya ngambil minum gitu. Dengan begitu. Bergerak. Iya, selain bergerak, kebutuhan minum saya terpenuhi gitu. Iya. Oke, jadi itu tips yang ketiga ya, harus banyak bergerak sehingga dipakai tuh lemak yang ada di badan sebagai cadangan energi. Betul. Sebagai sumber energi. Sekarang tips yang keempat nih Mas Dika, lanjut. Tips yang keempat adalah tidur. Jaga tidur. Jaga tidur. Maksudnya gimana tuh? Tidur itu kan disebutkan ya idealnya katanya 8 jam. Menurut saya bukan 8 jam, tapi kita tidur pada saat tubuh itu masuk dalam fase untuk menyerap. Ya, jadi kalau dalam siklus sirkadian itu kan ada 3 fase ya, di mana tubuh itu waktunya untuk membuang, di mana tubuh waktunya untuk mencerna, dan kapan waktunya tubuh untuk menyerap nutrisi dari apa yang kita makan di fase cerna. Nah, menurut teori itu jam 10 malam itu tubuh seharusnya sudah masuk dalam fase penyerapan. Nah, pada saat itu tubuh akan mengambil nutrisi, contohnya protein, untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak, yang menua begitu. Pada saat itu nanti waktu bangun, sel-sel yang rusak, yang menua itu sudah diregenerasi sehingga kita bangunnya akan ngerasa lebih fit, kita ngerasa akan lebih bugar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidurnya gampangnya nih, harusnya jam 10 udah tidur, ternyata nanti jam 12 belum tidur. Apa yang terjadi? Yang pertama, tubuh akan meningkatkan hormon stres, hormon kortisol namanya ya. Nah, kalau hormon stres itu tinggi, yang terjadi apa? Pertama, tubuh akan membuat gula sendiri. Meskipun nggak makan, gula kita pasti akan naik. Karena apa? Tubuh bisa bikin gula sendiri lewat proses yang namanya gluconeogenesis. Nah, pada saat itu terjadi apa? Kalau begadang biasanya apa? Lapar. Kalau lapar apa? Makan. Terus yang dimakan apa? Tinggi karbo, tinggi gula. Wah, jadi sempurna banget. Pada saat kita begadang, tubuh memproduksi gula. Dan setelah itu kita lapar makan yang tinggi gula. 2 kali kenaikan gula darah. Hasilnya apa? Lemak yang diproduksi semakin besar. Yang diabetesnya akan makin parah. Yang gendut akan semakin gendut. Yang buncit akan semakin buncit. Karena itu tidurnya harus dikontrol gitu. Berapa jam tadi? Menurut saya lebih tepat waktunya itu
tidurnya itu kapan, bukan seberapa lama. Karena kalau mikirnya cuma 8 jam, orang bisa berpikir, oh saya tidur jam 2 pagi, tapi nanti bangunnya jam 10. Sama-sama 8 jam kan? Itu nggak sama. Jadi lebih baik kita mikirnya kapan nih kita mulai tidur nih. Betul. Pada saat tadi masuk proses atau fase penyerapan. Oh. Tubuh ngambil nutrisi dari yang dimakan. Terus kemudian sekarang kita masuk ke yang tips yang kelima ya tadi ya. Tips yang kelima. Yang kelima nih apa? Tips yang kelima adalah berbahagia. Berbahagia? Apa tuh maksudnya? Ya, contohnya gini. Pada saat kita nggak bahagia, berarti kan kita stres ya, bingung lah, takut besok nggak makan, takut besok kena COVID, takut besok jualannya nggak laku dan lain sebagainya. Itu sama pada saat kita nggak bahagia, hormon bahagianya turun, hormon stresnya naik. Pada saat hormon stres naik, yang terjadi apa tadi? Tubuh memproduksi gula dalam jumlah besar. Dan pada saat itu terjadi, orang biasanya lapar. Itu kenapa orang-orang yang stres biasanya makan mulu, tapi nggak pernah ngerasa kenyang. Iya, banyak tuh orang yang gitu yang stres malah banyak makan, malah tambah gemuk. Jadi mereka berhenti makan itu bukan karena kenyang, tapi karena perutnya udah begah, perutnya udah sesek, berhenti makan. Tapi otaknya masih lapar. Aduh, gitu. Makanya akhirnya abis makan ngemil lagi. Jadi kalau kata orang Jawa, madang ngising turu. Madang ngising turu itu berarti dia makan BAB tidur, makan BAB tidur. Karena apa? Gini, begitu bangun tidur dia lapar. Ya kan? Lapar terus dia makan. Habis makan dia apa? Ngantuk. Ya kan? Iya. Ngantuk tidur. Bangun tidur pengen buang air besar. BAB. Habis itu lapar lagi, makan lagi, tidur lagi, bangun BAB, lapar lagi, makan lagi, terus berputar-putar seperti itu. Jadi lingkaran setan yang nanti nggak kerasa-kerasa makin gendut, dan begitu jatuh des kayak saya dulu ada divonis diabetes. Iya, tiba-tiba. Dan celakanya ini ya, 90% orang yang diabetes itu dia baru sadar diabetes waktu divonis oleh dokter. Dan waktu divonis itu artinya apa? Artinya sudah terjadi komplikasi. Ini seremnya, kenapa mereka kebanyakan nggak sadar tuh kalau mereka tuh diabetes? Ya karena gula darahnya nggak pernah dikontrol. Jarang banget orang yang secara berkala ngontrol, gula darahku berapa gitu. Oh, itu dia makanya ya. Iya, sadar-sadar gula darahnya udah di atas 200, bahkan ada yang sampai 500 gitu. Padahal gula darah kita itu nggak boleh lebih dari 125 mgdl. Tahu nggak seberapa banyak 125 mgdl itu? Gimana tuh? Sekitar 1,5 sendok teh, cuman segitu doang. Yang kita makan sehari berapa? Gula pasir itu ya, sekali minum itu 1 sendok makan tuh. Kalau kita bikin kopi ya, itu baru dari gula pasir, belum dari gula-gula yang nggak kelihatan. Contohnya nasi. Nasi itu nggak manis loh, tapi gulanya banyak. I see. Habis itu makan mie. Mie itu nggak manis loh, tapi gulanya banyak. Makan goreng-gorengan, itu nggak manis loh, tapi gulanya banyak. Itu lebih gede jumlahnya dibanding gula pasir yang kita konsumsi. Waduh, serem ya teman-teman. Padahal gula dalam darah tadi berapa banyak bolehnya? 1,5 sendok teh atau 125 mgdl doang. Gitu. Nggak boleh lebih dari itu teman-teman. Makanya perhatikan nih jenis makanannya juga ya. Iya, betul. Terus tunggu dulu nih, masih tips yang kelima, bahagia tadi kan bahagia. Ya. Gimana caranya nih biar biar kita bahagia nih, menjaga kebahagiaan nih. Oke. Jadi cara untuk bahagia tiap orang kan berbeda ya. Tapi pada prinsipnya lakukan sesuatu itu dengan kita riang ya. Contoh bekerja. Bekerja itu adalah orang yang pekerjaannya sama, tapi yang satu itu seneng, yang satu itu dia sedih dengan pekerjaan itu. Pekerjaannya boleh sama. Contoh nih ya, ada tukang sampah. Yang satu itu dia jadi tukang sampah tapi seneng banget. Yang satu ada yang jadi tukang sampah tapi dia malu lah, dia gengsi lah. Itu akhirnya apa? Dia tidak bahagia dengan pekerjaannya. Padahal pekerjaannya sama. Jadi apapun pekerjaannya, ya lakukan dengan sukacita. Caranya apa? Anggap aja pekerjaan itu sebagai ibadah. Kalau kita beribadah, entah itu dengan jadi tukang sampah dan sebagainya, insya Allah kita akan senang dengan itu. Kemudian lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita rileks, kita senang. Contohnya kalau ibu-ibu ya shopping ya, shopping. Kalau dari mall biasanya seneng gitu. Kalau ada duitnya sih. Kalau di mall kalau ada duit biasanya lebih susah. Pusing gitu. lagi. Piknik, boleh nanam bunga lah. Oh, melakukan hobi. Iya, contohnya. lakukan hobi. Ada yang sukanya mancing, ada yang sukanya, ada yang olahraga itu untuk ngerilis stres loh. Jadi dia kalau
berolahraga itu stresnya berkurang. Jadi salah satunya dengan berolahraga juga. Gitu. Atau mungkin juga bisa meditasi ya? Meditasi bisa, ya. Tapi prinsipnya kalau kata lagunya Rhoma Irama, Apa tuh? stres obatnya iman dan takwa. Ala-ala. Gitu. Ternyata begitu. Perlu saya menyanyi? Gak usah, terima kasih. Oke, tadi teman-teman udah dengar sendiri 5 tips yang tadi dijelaskan oleh Mas Dika Mahendra. Dan itu juga bisa buat mengecilkan perut buncit teman-teman yang diabetes, lain juga buat yang teman-teman nggak diabetes. Oke, sebelum kita tutup nih, ada yang masih mengganjal di saya nih, soal lemak nih. Lemak yang baik dikonsumsi buat kita nih, tapi juga bisa membantu ngecilin perut buncit ya. Gimana nih, lemaknya seperti apa? Oke, kalau saya membagi lemak itu menjadi tiga model ya. Meskipun di luar sana cara saya mungkin nggak sama ya. Pertama adalah lemak yang Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak.